Pelajaran hari ini kita melanjutkan ke fungsi inverse. Fungsi inverse adalah sebuah fungsi kebalikan yang tadinya tambah jadi kurang, yang tadinya bagi jadi kali. Beda dengan fungsi komposisi, di mana komposisi itu adalah pengganti atau substitusi, di mana fungsi f(x) dan gox dimasukkan ke salah satunya. Bisa fx dimasukkan ke gx atau gx dimasukkan ke fx, maka disebut komposisi atau dia mengganti substitusi. Sekarang kita akan belajar apa yang disebut dan dimaksud dengan fungsi inverse. Fungsi inverse itu dilambangkan seperti pangkat min 1 seperti ini ya, f pangkat min 1x. Ada soal pada nomor 1 yaitu fx sama dengan x tambah 2. Jadi prinsip fungsi inverse adalah bagaimana kita mengeluarkan ya suku x atau variabel x ini keluar ya. Jadi bagaimana kita membawa ini keluar sehingga x itu ada pada ruas kiri. Cara yang paling umum adalah dengan permisalkan ya. Jadi fx kita misalkan fx itu adalah huruf lain selain huruf x, misalnya huruf y. Ya, sehingga y sama dengan x ditambah 2. Pindah ruas ya, y dikurangi 2 sama dengan x. Kita lihat bahwa dia kebalikan, tadinya tambah sekarang jadi kurang. Jika x sama dengan y min 2, maka x ini kita rubah menjadi fx ya, berubah jadi fx ya. Kalau dia fx adalah fungsi x, maka tidak boleh ada huruf y, y-nya kita ganti menjadi huruf x, x dikurangi 2. Maka inilah kebalikannya atau inilah inverse dari fx, x ditambah dengan 2. Sekarang menjadi x dikurangi dengan 2. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Jika fungsi fx-nya sudah memiliki koefisien di depan, caranya sama saja. Kita misalkan dia sebagai y sama dengan 3x dikurangi 5, pindah ruas ganti tanda menjadi y ditambah 5 sama dengan 3x. Nah, kita perlu adalah x-nya saja, sehingga x sama dengan y ditambah 5 ya, kita harus bagi dengan 3 ya. Jadi kalau sudah ketemu x-nya di ruas kiri sendiri, maka kita ganti x-nya ini menjadi fx karena fungsinya fungsi x. Sedangkan yang huruf y kita ganti menjadi x karena tidak boleh fungsi x memiliki huruf selain huruf x ya. Jadi x tambah 5 dibagi dengan 3. Jadi cukup mudah caranya dengan permisalan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yang lebih rumit, bagaimana jika dalam sebuah fungsi terdapat tanda tambah dan tanda bagi sekaligus.